Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan dari kitab Riyadhus Shalihin karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, di mana kita sampai pada pembahasan hadis wa an Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu khadimi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari radhiyallahu anhu, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lallahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin falah." Muttafaqun alaih. Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahagia terhadap taubat hambanya yang saqata 'ala ba'irihi, yaitu dia jatuh dari untanya, kemudian untanya hilang, dan ini di tanah yang luas, jauh dari pemukiman. Tapi kemudian dia menemukan untanya itu kembali. Ya, hadis ini muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim, kemudian dalam sebuah riwayat berdasarkan apa yang disebutkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah, "Lallahu asyaddu farahan bi taubati 'abdihi hina yatubu ilaihi min ahadikum kana ala rahilatihi bi ardin falah." Sungguh Allah Subhanahu wa taala itu lebih berbahagia terhadap taubat hambanya ketika seseorang itu bertaubat kepada Allah, di mana orang tersebut pada awalnya berada di atas unta di sebuah tanah lapang, maksudnya tanah yang padang pasir, yani bisa kita bayangkan demikian, jauh dari pemukiman. Fanfalatat minhu wa 'alaiha ta'amuhu wa syarabuhu fa aisa minha. Tapi kemudian untanya tersebut kabur darinya, padahal bekal makanan dan minuman itu ada di untanya. Fa aisa minha. Kemudian orang tersebut udah putus asa. Dia merasa tidak akan bisa lagi menemukan untanya tersebut. Fa'ata syajaratan fattaja'a fi dhilliha. Kemudian orang tersebut datanglah ke sebuah pohon, kemudian dia bersandar di pohon tersebut, dia bernaung di bawah naungan dari pohon tersebut. Waqad aisa min rahilatihi, dia telah putus asa dari hewan tunggangannya tersebut, yaitu unta tadi. Fa bainama huwa kadzalik idza huwa biha qa'imatan indah. Ketika dia berada dalam kondisi tersebut, putus asa, sudah merasa bahwa ini tinggal menunggu kematian saja, begitu ya, karena seluruh bekalnya itu ada di untanya. Maka ternyata untanya tiba-tiba sudah berdiri di dekatnya. Fa akhadha bi khitamiha, ya, fa akhadha bi khitamiha. Kemudian orang tersebut memegang tali kekang dari untanya tersebut. Tsumma qala min syiddatil farah. Kemudian dia berkata gara-gara saking terlalu bahagianya, "Allahumma anta abdi wa ana rabbuk." Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Akhta'a min syiddatil farah. Orang tersebut itu salah ucap karena saking bahagianya. Maka hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini. Hadis yang sahih muttafaqun alaih. Faedah yang pertama adalah bahwa Nabi Muhammad SAW menisbatkan sifat farah, yaitu bahagia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita ketahui kaidah umum terkait sifat Allah Subhanahu wa taala, kita sami'na wa ata'na, kita tunduk dan taat kepada dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah. Kalau dalil tersebut adalah dalil yang sahih, ayat Al-Qur'an atau hadis yang sahih, maka kita langsung terima. Nah, ketika di sini kita lihat ini hadis sahih, muttafaqun alaih. Ya, sama-sama diriwayatkan di Al-Bukhari dan Muslim, sama-sama dari jalur Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Karena kalau misalkan sebuah hadis itu diriwayatkan di Al-Bukhari
melalui jalur seorang sahabat misalkan, tapi hadis yang sama tidak diriwayatkan di Sahih Muslim kecuali dari sahabat yang berbeda. Jadi ini sahabatnya berbeda antara Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Walaupun lafadznya sama, kita tidak katakan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu kalau lafadznya sama atau mirip dan perawinya dari kalangan sahabat, dari generasi sahabat itu sama. Karena kalau perawinya dari kalangan sahabat berbeda, itu dianggap hadis yang berbeda. Maka di sini itu kaidah pertama tentang sifat Allah, kita sami'na wa ta'na kepada dalil. Kemudian yang kedua adalah kita meyakini bahwa sifat tersebut itu adalah sifat yang sempurna, yang tidaklah dimiliki kecuali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat yang sempurna tersebut. Makhluk bisa jadi memiliki sifat dengan nama yang sama tetapi pasti berbeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Manusia bisa bahagia, na'am. Manusia bisa dinisbatkan kepadanya sifat farah, yaitu bahagia. Tetapi di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala disebutkan memiliki sifat bahagia juga, farah, bahagia. Maka kita katakan sifat Allah dengan sifat makhluk, walaupun sama-sama kita katakan sama-sama bahagia, yakni nama sifatnya sama-sama farah, bahagia, tetapi jelas berbeda antara sifat Allah dengan sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dan setara dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah adalah zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Maka di sini kita lihat ini sifat yang Nabi Muhammad SAW menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan berarti memang Allah memiliki sifat ini, ya. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah orang yang paling mengetahui tentang Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu faedah pertama. Faedah kedua adalah Allah Subhanahu wa taala itu sangat bahagia dengan taubatnya seorang hamba. Ketika seseorang tersebut melaksanakan amalan ketaatan kepada Allah, maka Allah berbahagia, farah, bahagia. Dengan sifat bahagia yang sempurna tadi kita katakan, dengan sifat bahagia yang sesuai dengan kemuliaan dan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu yang namanya sifat farah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berbahagia ketika seseorang melakukan amalan ketaatan. Dan Allah murka ketika seseorang melakukan amalan kemaksiatan. Tetapi ketika orang tersebut bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala berbahagia atas taubatnya orang tersebut. Karena taubat itu termasuk amalan ibadah, sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Taubat itu adalah bagian dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Jadi taubat adalah termasuk bagian dari amalan ibadah. Oleh karena itu di sini kita lihat Allah Subhanahu wa taala berbahagia atas taubatnya seorang hamba. Bahkan Nabi Muhammad SAW memuji orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Ya, kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Setiap anak Adam itu banyak melakukan kesalahan. Dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disebutkan bahwa ketika seseorang itu melakukan kesalahan, tidak ada solusi lain kecuali bertaubat. Dan tidak ada manusia yang tidak melakukan kesalahan. Kullu bani Adam khata'. Setiap anak manusia itu memiliki kesalahan. Banyak memiliki kesalahan. Tapi sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan itu adalah orang yang bertaubat. Yakni sebaik-baik manusia. Karena manusia itu pasti melakukan kesalahan. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lallahu afrahu bi taubati abdihi min ahadikum saqata ala ba'irihi wa qad adallahu fi ardin fala. Baik. Faedah ketiga, jadi kalau faedah kedua tadi adalah Allah Subhanahu wa taala itu bahagia atas taubat hambanya. Faedah ketiga adalah di sini Nabi Muhammad SAW itu menyebutkan kisah seseorang yang orang tersebut berada di tengah-tengah padang pasir
jauh dari pemukiman, jauh dari orang-orang yang lain begitu ya. Sementara dia punya unta dan bekalnya ada di unta tersebut. Untanya hilang, membawa bekalnya. Sehingga dia sendirian. Disebutkan di sini di riwayat Muslim, dia bernaung di bawah pohon. Sudah putus asa. Bagaimana, bayangkan coba bagaimana seseorang yang dia itu sudah merasa bahwa ini tinggal menunggu ajalnya. Dia merasa bahwa ini tinggal menuju ajalnya, ya, menuju ajalnya. Jadi ketika seseorang tersebut itu yakni berada dalam kondisi tersebut, pasti dia akan sudah putus asa, ya, dia sudah yakni mempersiapkan diri, banyak mengucapkan la ilaha illallah, ya. Lihat bagaimana seseorang ketika dia sudah mengetahui bahwa ajalnya akan tiba. Bisa jadi dia diberikan sakit oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dia berada dalam kondisi orang ini, dia sehat tetapi dia merasa tidak akan bisa bertahan hidup lagi. Itu dia pasti akan merasa kecilnya dunia ini. Dia akan merasa bahwa dunia ini tidak ada harganya. Dia akan merasa tidak peduli seberapa besar jabatannya, seberapa besar kekuasaannya, seberapa banyak hartanya. Ya, maka itu semua tidak akan memberikan apa-apa manfaat sama sekali kepada dia. Dia merasa bahwa ini sudah sebentar lagi dia akan pergi dari dunia ini. Maka para ulama banyak menjelaskan bahwa ketika seseorang berada dalam kondisi tersebut, itu lebih menguntungkan kepada dia daripada orang yang dia meninggalnya tiba-tiba tanpa ada persiapan sama sekali. Ya, dia meninggalnya tiba-tiba. Kecuali kalau memang orang tersebut senantiasa bersiap. Dia kapanpun akan meninggal dunia, dia senantiasa bersiap. Makanya persiapan meninggal dunia gimana? Banyak taubat. Banyak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang mengetahui umur seseorang kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang ini sudah berada dalam kondisi tersebut, kemudian tiba-tiba untanya berada di dekatnya, berdiri di dekatnya, lengkap bersama dengan bekal makanan dan minumnya. Maka ini kemudian apa yang kira-kira yang kita bayangkan dari orang tersebut? Pasti senang. Kita bayangkan dia pasti senang sekali melihat untanya tersebut. Nah, bahagianya orang itu kita bisa bayangkan bagaimana besarnya bahagianya tersebut. Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Allah lebih berbahagia. Allah lebih berbahagia lagi daripada kebahagiaan orang tadi. Jadi bagaimana seseorang yang baru terhindar dari ancaman yang bisa membuat dia meninggal dunia. Misalkan seseorang di jalan, misalkan na'udzubillah min dzalik, mau tabrakan kemudian enggak jadi. Gimana kira-kira senangnya? Leganya begitu ya. Mungkin kalau contoh di padang pasir tersesat mungkin kita kurang relevan. Ya, Nabi Muhammad SAW menyebutkan contoh ini tentunya dengan hikmah, yaitu membuat para sahabat itu menjadi paham. Tapi kalau kita lihat misalkan contoh lain, misalkan seseorang sudah divonis oleh dokter, ya, sakit, sudah tidak lagi bisa diobati lagi secara medis, secara kalkulasi manusia ini sudah tinggal berapa hari. Tapi kemudian besoknya, lusanya kemudian dokter mengatakan ini alhamdulillah bisa sembuh 100% misalkan. Kira-kira bagaimana senangnya? Ya, kira-kira bagaimana senangnya? Kira-kira bagaimana senangnya kalau misalkan orang tua kita itu yang kejadian pada orang tua kita misalkan. Sebagai anak pasti senang walaupun bukan yang mengalami sendiri, pasti senang. Betul tidak? Nah, Allah Subhanahu wa taala lebih berbahagia terhadap taubat hambanya. Lallahu afrahu bi taubati abdihi. Lallahu asyaddu farahan bi taubati abdihi. Ini lafaz umum. Taubat hambanya yang seperti apa? Taubat dari dosa yang mana? Umum. Dosa yang kecil sekalipun Allah Subhanahu wa taala berbahagia dengan taubat orang tersebut, melebihi bahagianya orang yang tadi. Jadi jangan dipahami bahwa ini taubatnya kalau taubat dari dosa yang besar saja, taubat dari dosa kufur saja, taubat dari dosa syirik akbar saja, taubat dari seorang yang awalnya bukan muslim tapi kemudian taubat, kemudian masuk Islam dan seterusnya. Ini taubat secara umum mencakup dosa-dosa walaupun itu dosa kecil.
sekecil apapun dosa itu. Ketika seseorang bertaubat, Allah lebih berbahagia terhadap taubat orang itu daripada daripada taubatnya, daripada senangnya orang tersebut ketika dia merasa sudah nyawanya tidak terancam lagi. Dari mana keumuman ini? Dari frase mudhaf ilaih. Kalau belajar nahwu, lallahu afrahu bi taubati abdihi. Allah lebih berbahagia terhadap taubatnya hambanya. Ini mudhaf ilaih. Ya, tanpa banyak menuju kepada hal teknis di sini, kaidah-kaidah usul. Intinya mudhaf frase idhofah di sini menunjukkan keumuman. Segala bentuk taubat yang bisa dilakukan oleh seseorang, dosa besar ataupun dosa kecil, dosa pembatal keimanan ataupun dosa pengurang keimanan, apapun dosanya, ketika dia bertaubat, Allah lebih berbahagia daripada bahagianya orang yang dia merasa nyawanya sudah tidak terancam lagi. Jadi ini kita lihat bagaimana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bahagianya Allah Subhanahu wa taala ketika kita bertaubat. Kalau kita misalkan kita mendapati diri kita alhamdulillah tidak melakukan dosa, yang itu tidak mungkin setiap harinya misalkan, tidak mungkin, betul tidak? Minimal dosa kecil pasti ada. Kita melihat orang lain kemudian kita melihat merasa ya ada selentingan pemikiran yang merendahkan atau apa begitu ya, itu sudah dosa. Suudzon. Tapi misalkan ketika seseorang itu tidak pernah berdosa sama sekali, yang itu tidak mungkin. Kita lihat misalkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau maksum, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika beliau bertaubat, berlaku ini. Allah sangat bahagia dengan taubatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa? Karena taubat itu sendiri adalah amalan ibadah. Sebagaimana yang telah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Ketika itu diperintahkan oleh Allah, itu adalah amalan ibadah. Nah sekarang bagaimana lagi dengan seseorang yang dia memang beneran melakukan dosa tersebut? Dia benar-benar melakukan suatu dosa, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat nasuha. Allah sangat berbahagia dengan taubatnya tersebut. Ya, jadi ini menunjukkan apa? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan contoh ini namanya qiyas aula. Qiyas aula. Qiyas aula itu maksudnya adalah qiyas yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, mengatakan ini lebih besar atau lebih tinggi daripada yang itu. Membandingkan sesuatu. Jadi di sini misalkan ketika Nabi Muhammad SAW mensabdakan Allah lebih berbahagia daripada bahagianya seseorang yang tadi sudah putus asa dengan nyawanya kemudian melihat untanya tiba-tiba. Ini adalah namanya qiyas aula, membandingkan antara sifat bahagianya Allah dengan bahagianya makhluk. Ini boleh. Ini satu-satunya jenis qiyas yang boleh kalau kita berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini satu-satunya qiyas yang boleh kita lakukan terkait dengan sifat Allah. Kalau jenis qiyas yang lain, seperti misalkan beneran menyamakan, menyetarakan, ini tidak boleh. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Tidak ada yang semisal dengan Allah. Dan Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Makhluk bisa melihat, makhluk bisa mendengar. Tapi pendengaran Allah berbeda dengan pendengaran makhluk. Penglihatan Allah berbeda dengan penglihatan makhluk. Sifat penglihatan Allah adalah sifat penglihatan yang sempurna, tidak bisa kita bayangkan bagaimananya. Kita cukup sami'na wa ta'na, tanpa harus membayangkan. Tidak boleh kita bayangkan. Kalau makhluk silahkan. Antum bisa bayangkan. Misalkan muncul berita misalkan di Cigadung muncul hewan yang tidak pernah dilihat sebelumnya. Kita bisa tanyakan gimana matanya, ya, gimana telinganya dan seterusnya. Bisa kita bayangkan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak boleh kita bayangkan. Ya, tidak boleh menanyakan dan membayangkan kaifiyah, yaitu bagaimananya sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang jadi kias yang menyamakan tidak boleh, tapi kias aulawi atau kias aula tadi, yaitu kias yang membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, ini boleh.
Apa dalil yang membolehkannya? Contohnya ini. Contohnya adalah hadis ini. Allah lebih berbahagia. Nah, berarti apa? Disebutkan lebih. Berarti ini menunjukkan ini adalah qiyas aula. Faedah berikutnya bahwa ketika seseorang itu mengucapkan sesuatu yang dia tidak sengaja mengucapkannya, sementara lafaz yang dia ucapkan tersebut adalah lafaz keharaman atau bahkan kekufuran dan kesyirikan, selama dia tidak sengaja mengucapkannya, maka ini ma'dzur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melebihi batas kemampuannya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niatkan. Sesuai dengan kaidah fikih al-umur bimaqasidiha. Al-umur bimaqasidiha, yaitu setiap perkara itu bergantung pada tujuannya atau niatnya. Setiap perkara itu bergantung pada niatnya atau tujuannya. Jadi sama maknanya dengan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung pada niatnya. Baik. Nah, sekarang kita lihat di sini ketika seseorang tersebut mengatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhanmu. Maka ini adalah perkataan kekufuran sebenarnya. Tetapi ketika orang tersebut salah ucap, ya, maka ini ma'dzur, mendapatkan uzur. Itu mengapa kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, akhta'a min syiddatil farah. Dia salah ucap karena saking bahagianya. Salah ucap. Sabkul lisan, lisannya lebih dahulu tergelincir. Kalau di sini ketergelinciran lisan. Ini ma'dzur. Makanya kemudian para ulama menggunakan kaidah ini, kaidah al-umur bimaqasidiha, itu termasuk salah satu dari 5 kaidah fikih yang besar. 5 kaidah fikih terbesar dalam Islam. Al-umur bimaqasidiha. Yani kaidah fikih ini masuk dalam seluruh bab-bab agama. Masuk dalam masalah akidah, masuk dalam masalah fikih. Dalam seluruh bab-bab fikih, kaidah tersebut masuk semua. Al-umur bimaqasidiha. Atau dengan kata lain, innamal a'malu binniyat. Sama. Sesungguhnya amalan bergantung pada niatnya. Dalam masalah akidah kita lihat di sini, ketika seseorang itu tergelincir lisannya mengucapkan perkataan kesyirikan dan kekufuran, maka ini dia tidak berdosa karena dia tergelincir lisannya. Ketika seseorang misalkan, kita contohkan dalam bab fikih, ketika seseorang misalkan tergelincir mengucapkan kalimat talak kepada istrinya, tapi dia tidak meniatkan kalimat tersebut, dia tergelincir saja, mungkin habis baca kitabut talak di fikih, kemudian dia mau minta ngambilkan teh ke istri, kemudian ya tergelincir, maka ini tidak jatuh talak. Ya, tidak jatuh talak. Ketika seseorang misalkan tergelincir ketika dia misalkan tidak mau membeli atau tidak mau menjual suatu barang, tapi kemudian dia tergelincir, padahal yang ingin dia jual barang sebelahnya, bukan yang satunya, tapi dia tergelincir, maka itu tidak teranggap akadnya, ijab kabulnya. Itu praktek dalam masalah yakni muamalah. Dalam masalah ibadat misalkan sholat misalkan, ketika seorang imam tidak sengaja mengucapkan sesuatu di luar bacaan sholat ketika sedang memimpin sholat. Ini yang contoh yang sering Anda sebutkan, yakni pada suatu hari, pada suatu malam tarawih di Masjidil Haram, salah satu imam Masjidil Haram, masya Allah, alhamdulillah, yakni bacaannya bagus tentunya, ya, hafalannya kuat dan seterusnya. Tapi namanya manusia kan bisa salah. Namanya manusia, terkadang kita salah di tempat-tempat yang memang itu wajar untuk salah, terkadang tidak wajar untuk salah. Ini Al-Fatihah bisa jadi Al-Fatihah saja bisa jadi kita tergelincir lisan.
atau surat pendek atau apapun itu yang seharusnya kita hafal sekali misalkan. Nah, imam tersebut kemudian salah atau salah atau lupa gitu ya. Kemudian dikoreksi oleh makmum di belakangnya. Siapa yang mengoreksi? Bukan main-main, Syekh Sudais yang mengoreksi. Kemudian imam tersebut secara refleks mengatakan nah. Ya, secara refleks mengatakan nah. Mungkin terbiasa ketika bersama syekhnya, ketika sedang setoran kemudian syekhnya mengoreksi kan, na'am syekh. Bisa jadi ya. Namanya tergelincir, sabqul lisan. Khalas, salat tidak batal. Ya, tidak masalah. Nah, jadi ini penerapan kaidah-kaidah tersebut masuk dalam seluruh bab agama. Bedakan antara tidak sengaja mengucapkan dengan bercanda. Kalau mengucapkan kalimat yang itu kalimat haram atau bahkan kalimat kekufuran, mencela agama, mengolok-olok agama, tapi niatnya bercanda, seperti yang banyak dilakukan oleh sebagian orang, katakannya stand up komedian misalkan, atau orang yang ngelawak, ngelucu gitu misalkan, dia bikin temanya itu mengolok-olok din, mengolok-olok agama. Ini berbahaya. Ini tetap dosa. Dosanya bisa bisa berbahaya, bisa membatalkan keislaman. Mengolok-olok agama tidak boleh. Ya, jadi bedakan antara tidak sengaja mengucapkan, tergelincir lisan dengan bercanda. Walaupun sama-sama mengatakan ana tidak niat. Ana tidak niat. Tidak niat di sini, niat itu yakni kaidahnya adalah selama orang tersebut meniatkan maknanya, maka ini sudah teranggap. Orang yang tergelincir lisan seperti yang disebutkan di hadis ini, ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu, Tuhan. Dia tidak memaksudkan maknanya, aman, ma'dzur. Tapi kalau yang orang yang kemudian bercanda, dia memaksudkan maknanya, dia yang bikin konten, dia yang bikin rencana tersebut untuk mengucapkan kalimat itu untuk tujuannya untuk ngelucu gitu ya, supaya orang tertawa. Dia meniatkan maknanya, walaupun dia mengatakan ana enggak niat untuk mengolok-olok agama. Ini saja sudah dosa. Ya, ana tidak niat untuk mengolok-olok agama. Perbuatan antum saja ini sudah perbuatan mengolok-olok agama, berbahaya. Kenapa? Karena dia meniatkan maknanya. Ya, dia meniatkan maknanya. Makanya ketika misalkan sama seperti lafaz tolak tadi, ketika seseorang itu niatnya cuma bercanda saja, misalkan menjatuhkan kalimat tolak, berbahaya itu. Antum bukan tergelincir lisan, antum mau bercanda, berarti antum meniatkan maknanya. Ya, meniatkan maknanya. Betul tidak? Berbahaya. Baik. Jadi di sini kita lihat ini adalah di antara perincian dalam masalah ini, bedakan antara tergelincir lisan dengan bercanda. Walaupun dua-duanya sama-sama mengatakan ana tidak niat untuk hal itu. Kita katakan yang bercanda, antum telah berniat untuk mengucapkan makna itu. Nah, bedanya itu di situ. Walaupun dia tidak mengatakan niat, tapi ini sudah teranggap niat oleh syariat. Contoh kasus kedua yang ma'dzur adalah ketika seseorang menukil. Kalau ini kan salah ucap. Kalau orang tersebut dalam rangka menukil, dia menukil perkataan kekufuran tersebut, maka ini ma'dzur. Ini dapat uzur, aman juga ini. Contohnya misalkan ini Nabi Muhammad SAW, beliau menukil kalimat kekufuran. Ya, beliau menukil kalimat kekufuran. Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ana juga menukil kalimat ini, betul tidak? Ana mengatakannya, tapi ana tidak tidak meniatkan maknanya, tapi ana menukil apa yang disabdakan oleh Nabi SAW. Nabi Muhammad SAW menukil apa yang dikatakan oleh orang itu. Menukil itu tidak mengapa, kalau kita tujuannya memang menukil, bukan ikut meyakini. Makanya sebagian orang mahasiswa kalau misalkan di mata kuliahnya, di kuliahnya itu ada mata kuliah filsafat gitu misalkan. Atau di sejarah diajarkan tentang Pithecanthropus dan seterusnya. Ya.
Sementara keyakinan kita tidak demikian, betul tidak? Maka ketika mengerjakan ujian, niatkan itu menukil. Menurut textbook atau menurut ahli siapa yang ada di textbook, ini begini jawabannya. Tapi Anda tidak meyakini, afwan saja. Tapi jawabannya dengan cara menukil. Ya. Peneliti ini mengatakan begini, peneliti ini mengatakan begini. Berdasarkan yang kami baca dari buku ini, jawabannya begini dan begitu begini. Itu menukil. Tidak masalah. Di ujian nanti dapat berapa? 40 karena nggak belajar. Ternyata lupa juga ya. Enggak 100 ya insyaallah. Baik. Jadi menukil itu tidak masalah. Sebagaimana di Al-Qur'an juga Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan iblis. Allah Subhanahu wa taala menukil perkataan Firaun. Allah Subhanahu wa taala menukil yakni perkataan orang-orang yang kufur dan berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu dalil-dalilnya. Itu semua adalah dalil-dalil bahwa menukil itu boleh. Baik, selama kita tidak meyakini hal tersebut, selama kita cuma menukil saja. Nah, jadi ini diantara faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis ini, ya, terutama faedah terakhir itu terkait dengan, itu ada kaitannya dengan masalah fikih, ya, yaitu ketika seseorang itu salah ucap, maka perkataannya itu tidak terangkap. Nah sekarang faedah, mungkin kita tambah satu faedah lagi kalau masih ada waktu. Jam berapa Isya? Masih ada waktu? Ya. 4 menit. Baik. Ketika kita merenungkan hadis ini, ya, kita lihat misalkan Allah Subhanahu wa taala berbahagia terhadap taubat seseorang. Pertanyaannya adalah, apakah Allah Subhanahu wa taala butuh kepada taubat hambanya? Jawabannya adalah Allah tidak membutuhkan taubat dari hambanya. Ya. Jadi misalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, ma uridu minhum min rizqi wa ma uridu an yut'imun, innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, dan aku tidak menginginkan mereka untuk ma uridu minhum min rizqin, ya, aku tidak menginginkan rizki dari mereka, wa ma uridu an yut'imun, dan aku tidak menginginkan mereka untuk memberiku makan. Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan taubat seseorang, taubat dari para hambanya. Justru sebaliknya, Allah Subhanahu wa taala itu bahagia terhadap taubat seseorang karena ini adalah kemaslahatan untuk orang tersebut. Karena ini adalah maslahat untuk orang tersebut. Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahman Ar-Rahim, Zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah bahagia kalau seseorang itu mendapatkan kemaslahatan. Ya. Maka ini ketika Allah berbahagia terhadap taubat seseorang, bukan berarti Allah butuh terhadap taubat orang tersebut. Sama seperti Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril alaihissalam untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga malaikat Jibril yakni mendengar ayat Al-Qur'an dari Allah, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan berarti Allah membutuhkan malaikat Jibril. Ya, bukan berarti Allah membutuhkan malaikat Jibril. Tetapi Allah melakukan sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita nggak perlu protes. Kenapa harus melalui malaikat Jibril? Kenapa nggak langsung saja? Nggak boleh seperti ini. Ini contoh pertanyaan yang tidak boleh. Allahu yaf'alu ma yasha kaifa yasha mata yasha. Allah melakukan apapun yang Allah kehendaki, bagaimanapun caranya Allah hendak melakukannya, dan kapanpun Allah hendak melakukannya. Kita tidak boleh dan tidak bisa protes. Kita adalah hamba Allah. Sami'na wa ata'na. Demikian yang bisa kami sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Hadza wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.